Selamat pagi, Ibu dan Bapak dosen penguji. Saya ingin menjelaskan proyek saya, yaitu Wijaya Kusuma Playscape, yang berlokasi di Kelurahan Wijaya Kusuma, di mana kelurahan ini memiliki jumlah sekolah terbanyak dalam satu kecamatan, serta tapak ini memiliki dua golongan sosial yang kurang berinteraksi. Maka melalui proyek ini dibuat third place yang menggunakan media bermain untuk menyatukan kedua golongan. Adapun manfaat bermain berdasarkan teori Moritz, bahwa bermain dapat melepas penat setelah lelah bekerja, maupun teori Herbert Spencer yang menyatakan kebutuhan bermain bagi anak untuk melepas energinya yang berlebih. Ada berbagai jenis permainan, yaitu motorik dan sensorik. Selain itu, tempat bermain juga dapat memicu terjadinya interaksi. Berikut merupakan program dari proyek yang didominasi dengan permainan motorik maupun sensorik. Dan zoning proyek ini dibuat sebagai berikut, yaitu zona orang dewasa didekatkan dengan jalur dari jalan raya, sedangkan area bermain anak didekatkan pada jalur menuju perumahan dan sekolah, dan area yang dekat dengan air dijadikan area bermain maupun menikmati view danau. Konsep masa yang diambil pada proyek ini ialah rumah pohon. Karena rumah pohon dapat menjadi daya tarik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Bagi orang dewasa, rumah pohon dapat menjadi tempat nostalgia maupun tempat berwisata dan berkumpul. Sedangkan bagi anak-anak, rumah pohon menjadi tempat bermain yang dapat menjadi benteng maupun tempat persembunyian. Dan konsep masa rumah pohon, maka akan ada ruang-ruang di bagian level ground yang dapat menjadi persembunyian bagi anak-anak, serta rumah pohon juga dapat melatih sensorik dan motorik anak-anak saat anak-anak itu harus mencapai level-level yang dinaikkan dari tanah. Adapun konsep yang diambil dari rumah pohon ini ialah permainan level masa, dan masa dibuat bercabang-cabang. Masa dibuat variatif besar kecilnya sesuai kebutuhan ruang serta menggambarkan kedua golongan yang ingin disatukan tersebut. Berikut merupakan proses perubahan masanya. Pertama, ditarik 3 aksis yang dianggap berpotensi sebagai rembesan pedestrian. Yang kedua, masa diletakkan sesuai 3 aksis yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya, masa diangkat agar level ground menjadi terbuka, melihat adanya potensi tapak yang berdekatan dengan danau center dan potensi ruang terbuka, sehingga level ground dibuat lebih terbuka dan publik agar juga bisa dimanfaatkan sebagai pasar malam pada malam hari. Setelah itu masa dipecah-pecah dan dibuat bercabang-cabang. Kemudian permainan level pada masa agar dinamis. Selanjutnya masa-masa dibuat masa-masa penghubung. Setelah itu area di dekat danau dijadikan area rekreasi air. Dan ini merupakan konsep penerapan permainan monopoli pada food court dengan mengadaptasi sirkulasi pada monopoli, dan area tengahnya itu dibuat permainan monopoli besar di mana orang bisa bermain di sana. Dan berikut merupakan gambaran dari proyek saya.